Setuju dengan perkiraan itu karena wabah ini serius dan wajib ditangani, tapi yang paling penting bagaimana kita mencegah agar jangan sampai menular ke lebih luas lagi. Mhm. Tapi kalau untuk kepentingan Idul Adha ada syarat di agama ya bahwa saat sapi sakit, kambing sakit tidak boleh dipakai untuk korban. Jadi itu clear. Kita tidak boleh berkorban dengan sapi yang sakit. Jadi kita harus berkorban dengan sapi yang sehat. Baik, sekarang kita kembali ke wabahnya. Nah, wabah ini memang mengkhawatirkan, sangat berdampak serius dan sekarang sudah terjadi. Kita tidak bisa mendinai lagi. Ini banyak penyebabnya, banyak faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. Mhm. Para ahli peternakan saat itu sudah paham. Salah satu sebabnya karena memang kontaminasi ketika melakukan impor Mmm. itu dapat menyebabkan penularan yang cukup dahsyat gitu. Dan saya berbicara dengan banyak teman dokter hewan, begitu kita terjangkit lagi seperti sekarang, untuk menyelesaikannya itu perlu waktu sangat lama. Dan Mmm. artinya para stakeholder peternakan, baik dari pemerintah daerah maupun teman-teman pelaku itu juga perlu amat serius menangani hal seperti ini. Nah, bagaimana Anda tadi mengaitkan dengan Idul Adha? Yang pasti harga bergerak naik, ya. Tapi belakangan sudah ada approval, sudah ada persetujuan tentang impor, pemasukan baru, saya lupa angkanya, dan mudah-mudahan memang itu clear semua ya, clean dan tidak terjangkit lagi karena ini amat sangat serius. Nah, sekarang di lapangan kita perlu partisipasi dari masyarakat, dari pelaku peternakan untuk segera dapat mencegah dan menahan jangan sampai ini wabah ini berdampak terlalu dahsyat gitu. Mhm. Baik, saya ke Pak Suhandri. Pak, kita tahu bahwa, sebetulnya PMK ini bukan zoonosis atau tidak ditularkan melalui daging seperti itu, sehingga katanya daging impor aman dari PMK. Namun bagaimana meyakinkan, Aspidi meyakinkan kepada masyarakat bahwa daging impor ini aman dari PMK dan aman dikonsumsi? Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin kita Aspidi berdiri tahun 1984. Jadi waktu itu sudah ada importasi daging. Mmm. Saat itu sendiri sudah sangat ketat ya. Jadi di sana waktu belum ada perubahan Undang-Undang 41 2014, kita untuk impor berdasarkan country base. Sampai saat ini ada 4 negara yang kita impor yang memang bebas PMK, yaitu dari Australia, dari Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Spanyol. Gitu. Dan itu kita lakukan semua, jadi secara otomatis Aspidi sendiri memang tidak pernah bermain untuk importasi daging sapi yang belum bebas PMK. Itu yang kita fokuskan. Yang kedua juga kita harus tahu pemerintah kita untuk memberikan izin importasi masuknya daging dari suatu negara ke negara Indonesia cukup ketat, dimulai dari pemeriksaan dokumen, kemudian pemeriksaan fisik di lapangan, kemudian pemeriksaan sistem kesehatan hewan, kemudian terakhir ada yang namanya protokol kesehatan, penentuan gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin benar kata Prof. Bustanul, mungkin ini adalah kontaminasi ya, dari importasi itu ya. Walau bagaimana sebenarnya pemerintah sudah cukup hati-hati karena waktu ditentukan waktu penentuan importasi daging dengan zona base itu sudah mempertimbangkan 3 yang bisa dilakukan, yaitu impor hanya sifatnya adalah boneless, hanya daging saja, tidak ada limpo glandula dan tidak ada jeroan. Waktu itu makanya kemudian harus dalam keadaan beku, jadi frozen. Mmm.